Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aduh, kamu nih main game terus ya? Aduh, payah. PR matematikaku belum selesai. Terus, ujian sebentar lagi mulai. Mana cuacanya panas banget. Aku mau tanya, kenapa ya hidup bisa capek? Tenang aja, Gebi. Hidup itu dibawa asik aja. Nih, main game dong. Asik tahu. Kamu sih enak, bisa santai terus. Aku mau petualangan hidupku jadi sukses. Tapi rasanya tasku ini isinya batu semua. Berat banget. Hai teman-teman. Gebi, ada apa? Kenapa mukamu seperti kertas kusut begini? Lia, aku mau tanya. Teman-teman, aku juga mau tanya. Emangnya hidup itu seasik itu ya? Aku rasa
Kita cuma lari-lari terus. Tapi apa? Kita nggak sampai ke tempat yang bahagia. Di taman seindah ini ada yang wajahnya mendung. Ini loh Kak, si Gaby. Katanya petualangan hidupnya itu berat banget. Terus katanya tasnya ini isinya batu semua. Oh alah, Gaby. Tas kok isinya batu semua? Kayak mau bikin rumah aja. Gaby, kamu tahu tidak? Santo Johannes Bosco pernah bilang, Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita melayaninya dengan sepenuh hati. Gimana caranya, Kak? Orang masalahnya aja loh datang terus ke aku. Itu karena kamu menggendong ranselmu sendirian. Sini, kakak kasih tahu rahasia Sanggar Veritas. Ini namanya Kompas Veritas dan ini adalah Alkitab. Sebentar Kak. Berarti Kompas Veritas itu bisa buat cari harta karun dong. Betul, tapi harta karunnya ada di kompas ini. Katanya kompas ini selalu menunjuk ke satu arah, yaitu Yesus. Kalau kita jalan bareng Yesus, pasti petualangan yang berat pun akan jadi asik. Benar kan Kak? Benar sekali itu Lia. Sekarang Gaby, coba kamu lari keliling taman ini membawa ranselmu sendirian. Aduh, gampang banget sih, Kak. Gak ada yang lebih susah lagi. Lihat nih ya. Ayo. Gaby, ayo. Terasa sesak dan lelah kan? Iya, Kak. Rasanya capek banget. Kayak habis dimarahin sama mama. Sekarang Gaby, kamu taruh tasmu di sebelah sana. Reno, Lia, ayo kita pegang tangan Gaby. Kita lari bareng-bareng. 1, 2, 3. Bahagianya punya banyak teman tanpa sebelumnya. Bahagianya saling menyayangi. Syukuri karunia. Wah, rasanya jadi lebih ringan ya. Ya iyalah Gaby. Kan semangatnya kita bagi bareng-bareng. Itulah tanda kalau Yesus sedang berpetualang bersama kita. Tuhan memang tidak selalu menghilangkan masalah kita. Namun Tuhan memberi kita teman yang akan selalu membantu kita membuat hidup lebih asik dan lebih bermakna. Seperti teman-teman dan bapak ibu yang sedang mengalami kesalahan ataupun masalah. Jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan akan membuat kalian menjadi lebih baik bersama teman-teman kalian semua. Sekarang aku mengerti. Menjadi anak SD Johannes Bosco itu berarti kita harus berani berpetualang. Dan bersama Yesus tiada jalan yang terlalu gelap. Dan sebagai anak Sanggar Veritas, kita harus mau melukis hidup kita dengan warna-warna sukacita. Dan jangan lupa main game. Maksudku berbagi kebahagiaan. Siap untuk lanjut berpetualang? Siap Kak. Anak-anak SD Johannes Bosco. Together we grow through literasi. Bersama Yesus berjalan mewartakan kebenaran. Terima kasih.
Ya, adik-adik semua selamat pagi semuanya. Siapa yang hari ini senang angkat tangan? Banyak yang senang ya. Nah, sekarang Romo tanya, kenapa kamu kok senang? Ayo, kenapa kamu kok senang? Kenapa kamu kok senang? Ini ya Mu, doaku sering kayak dikabulkan ya Mu. Dikabulkan ya, karena doanya dikabulkan, maka temanmu ini senang. Oke, baik. Siapa yang hari ini senang? Kenapa kamu kok senang? Aku senang gara-gara aku itu di rumah lagi main. Jadi aku senang. Adik senang karena bermain di rumah. Oke, siapa lagi? Oh, ini dari sekolah Don Bosco. Kamu kok senang kenapa, Dek? Saya bisa jadi lektor. Adik senang karena bisa jadi lektor. Satu lagi, yang belakang. Oh, kamu, ya, kamu mau ya. Kenapa kamu senang? Beda. Karena hari ini adik pergi ke gereja ya. Nah, kita senang ya. Kita senang. Ada yang senang karena main, karena doanya dikabulkan, karena bisa jadi lektor. Tapi kita senang karena tadi yang ditampilkan oleh teman-teman kalian, kita senang karena kita bersama Yesus. Kita senang karena kita bersama Yesus, adik-adik. Jadi jangan pernah pergi dari Tuhan Yesus. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita merasa senang. Nah, itu yang pertama. Kita senang karena kita bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita senang karena tadi ada yang mengatakan karena kita bermain. Kalau bermain, main sama siapa? Nah, yang sebelah sini belum. Kalau kita main sama siapa? Sama teman. Kita senang karena kita bersama orang lain. Kita bersama dengan siapa? Dengan teman-teman. Di rumah bersama siapa tadi? Bersama bapak, ibu, papa, mama. Ya, anak-anak Don Bosco di sekolah bersama dengan teman dan bersama dengan siapa? Bapak, ibu guru dan siapa? Suster. Susternya galak-galak enggak? Nah. Oh enggak ya? Baik ya. Jadi kita bersama orang lain. Orang lain kita sayangi, sayang papa mama, sayang teman-teman, sayang kakak adik, sayang bapak ibu guru. Maka kita akan senang. Biar kita senang, kita sayang orang lain. Siapa yang mau senang? Angkat tangan semuanya. Nah, kalau kita mau senang, ayo kita ulangi bersama-sama ya. Aku senang bersama Yesus. Aku senang karena sayang sesamaku. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku, memang banyak resep bahagia yang akan Anda temukan di luar sana, tapi saya percaya bahwa resep bahagia yang paling manjur adalah resep bahagia dari Tuhan Yesus. Dan resep bahagia tadi sudah
ditunjukkan oleh adik-adik di dalam drama dan juga dari jawaban adik-adik yang ada di gereja ini, yaitu kita senang, kita bahagia karena kita bersama orang lain. Maka kalau Anda mau bahagia, pikirkan orang lain. Itu yang akan membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Maka kita mohon rahmat Tuhan agar kita semua semakin bahagia, semakin menemukan kebahagiaan bukan karena diriku sendiri, tapi karena aku berbagi berkat untuk sesamaku. Amin.